Gimana Mas? Ayo. Mas Yofi mungkin memaknai tahun 2023 buat Mas Yofi dan Kahitna dan lain-lain khususnya seperti apa sih Mas? Saya bersyukur banget ya tahun 2023 kami bisa berkarya, bisa tur lagi ke seluruh Indonesia bersama Kahitna, dan tim kami Yofi Nuno juga banyak berputar-putar ke Indonesia, lalu juga RC, LTZ dan semuanya teman-teman yang adik-adik anak-anakku yang bekerja sama dalam proses rekaman, semuanya luar biasa dan bisa berkarya dan berjalan dengan di luar dugaan kita, sambutannya luar biasa semua. Tentu ini adalah satu hal yang membahagiakan, dan saya berharap di 2024 kami bisa berkarya dengan lebih baik lagi, lebih membanggakan lagi buat negeri. Artinya semoga jejak-jejak yang kami lakukan bisa membawa Indonesia di posisi yang di dunia internasional, di dunia seni, dunia ekonomi kreatif, punya posisi yang penting, mendekati Korea lah minimal. Tapi 2023 sebagai penggerak juga sih Mas, ini kan konser-konser mungkin udah banyak Ya, tanpa aturan lagi. 2023 kan konser-konser udah mulai banyak ya. Tinggal bagaimana sekarang konser-konser itu bisa berlangsung dengan lebih kondusif dan pengertian. Kan kemarin-kemarin masih ada juga tuh konser-konser yang gagal gitu ya. Lalu ada kejadian-kejadian apa, moga-moga di 2024 ntar lebih terminimalisasi sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan, tidak ada promotor-promotor yang terganggu, akhirnya acaranya batal, acaranya bubar, keamanannya baik, seperti itu. Mas Yofi, tapi nggak sempat tidak jalan di rencananya di 2023 ini. Alhamdulillah kami sih tidak mengalami itu, tapi kan suka baca-baca tuh katanya ada yang gagal, ada yang batal, ada yang ternyata ada peristiwa yang mengganggu gitu ya, yang kekurang siapan promotornya pada waktu itu. Nah, moga-moga ntar di 2024 hal tersebut bisa kita atasi bersama dan menjadi lebih baik. Mas Yofi, masih. Tapi tahun baru ini bakal manggung kah, apa liburan bersama keluarga Mas? Rencananya ini. Kebetulan tahun baru ini saya ngeband sama Kahitna. Jadi seperti biasa, kayaknya udah lama banget belum pernah kumpul sama keluarga kecuali tahun baru pertama ketika ada pandemi. Nah, kita nggak kemana-mana semua kan? Nah itu kita kumpul, tapi moga-moga sih walaupun kami berencana setelah tahun baruan saya bersama teman-teman Kahitna bareng-bareng mau umroh ke Tanah Suci bareng-bareng, jadi itu hal yang menyenangkan mungkin sebetulnya. Berarti momen pergantian tahun perdana lagi buat Kahitna manggung nih Mas? Kahitna itu saya sebenarnya banyak izin di antara Senin sampai Kamis. Jobnya itu sebulan itu ada 15, 16, 17 gitu, main terus. Tadi aja saya sebelum sini baru main di acara di Halim. Tapi kalau Senin sampai Kamis biasanya saya kadang-kadang karena proses produksi jadi saya absen dan diganti oleh pianis yang keren banget. Jadi Kahitna tetap bisa berjalan walaupun saya absen di antara Senin sampai Kamis. Tapi kalau weekend insya Allah hampir pasti saya mengikuti Kahitna. Berarti malam pergantian tahun Arsi ikut? Kalau Arsi dengan bandnya sendiri, dia ada punya Kim, dia band sendiri, saya dengan Kahitna, Yofi Nuno dengan bandnya. Saya bersyukur sih, artinya juga Yofi Nuno, walaupun saya sudah mengundurkan dari Yofi Nuno, jobnya banyak banget, lagunya hits dan tetap ngeband kemana-mana gitu. Kalau misalnya saya bersyukur ada sebuah band yang namanya masih saya Yofi Nuno, tapi saya nggak ada di sana gitu. Mungkin satu kali di Indonesia ya. Tapi buat Mas Yofi dan Kahitna mungkin manggung di malam pergantian tahun tuh feelsnya seperti apa sih Mas? Kalau vibe-nya tuh ya kumpul-kumpul aja, senang-senang sama teman-teman, tahun baru barengan. Jadi lebih ke situ. Sebenarnya kalau manggung yang menyenangkan tuh seperti di pensi SMA, ya di festival-festival. Kalau tahun baru tuh lebih pada ngumpul-ngumpul yuk. Malam-malam kita biasanya berdua barengan lah. Kita introspeksi hal yang kurang bagus kemana di band kita, diperbaiki apa lagi ya. Nah itu biasanya kita secara rutin di tahun baru kita ngobrol bareng-bareng sama teman-teman. Mungkin untuk tahun depan sendiri ada rencana apa Mas di 2024? Tahun depan Kahitna mau keluarin album baru lagi. Lalu juga kan udah 37 tahun bareng tuh ya. Jadi saya beruntung banget punya 8 teman-teman yang sangat setia mendukung musiknya saya. Saya
sahabat-sahabat yang baik yang saya tahu lah band itu 3-4 orang banyak berantem ribut bubar gitu kan. Kahitna 9 orang baru berpisah satu karena memang dipanggil yang Maha Kuasa berbulan. Jadi saya selalu mensyukuri punya sahabat-sahabat yang kemampuan musiknya hebat-hebat tapi juga sangat mencintai grupnya, jadi kita bisa bersama-sama. Jadi keluarga besar yang 37 bareng dengan manajemen yang besar, yang krunya banyak dan sebagainya. Nah, saya yakin Kahitna bisa bertahan karena ada cinta yang besar. Bukan hanya Kahitna membakar lagu cinta, tapi ada cinta yang besar dari sekelilingnya, dari fansnya, dari soulmate yang membuat kita bertahan. Dan semoga setelah tahun baru depan kita akan lebih banyak lagi berkarya bagus. Mas, mungkin untuk tahun depan ada goals dari pribadi dan band nggak sih Mas? Ya, kita ada album baru lagi. Moga-moga kita bisa konser-konser lagi. Jadi itu yang kita upayakan di tahun depan. Udah ya? Mas, selama 30 tahun mungkin ada nggak sih fakta-fakta unik tertentu Mas Yofi dan Kahitna sendiri? Fakta-fakta unik dari Kahitna? Iya, dari Kahitna. Fakta unik pertama, lagunya awal-awalnya banyak ditolakin produser. Ternyata yang ditolakin meledak semuanya gitu. Lalu fakta uniknya adalah mungkin kita salah satu band yang terbanyak, 9 orang ya, 9 orang dan menjadi member band tetap, bukan satu orang yang diiringi orang banyak gitu. Jadi alhamdulillah dan bisa bertahan aja udah luar biasa. Fakta uniknya semuanya dari Bandung, Jakarta, terus pertama kali dapat juara nasional, lalu juara tingkat Asia Tenggara, lalu juara tingkat dunia, tapi nggak laku di rekaman awalnya. Baru tahun 94 meledak dengan cerita-cita itu yang membuka jalan kita di industri. Itu ya kurang lebih, oke? Oke, terima kasih Mas Yofi. Terima kasih.